TikTok All Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nusranti. Saya berasal dari kampus Teknik Indragiri Hilir, Temilahan, Riau. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia secara singkat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1 menyebutkan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada pasal 44 Piagam HAM ditentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut secara singkat dapat diartikan dengan adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Demikian pula ketika ada hak asasi dan kewajiban dasar. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksanakan dan tegaknya HAM yang terdapat di pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sementara itu, kewajiban asasi merupakan kewajiban untuk memproteksi, mempromosikan, melaksanakan, menegakkan hak asasi orang lain. Singkatnya, hak asasi adalah kewajiban untuk melindungi hak asasi orang-orang. Hak asasi manusia atau HAM selalu akan mendapat perhatian dalam setiap inci pembahasannya. Menurut pandangan teori universalisme yang menyatakan bahwa HAM sebagai hak ilmiah bersifat fundamental dan pada hakikatnya harus dimiliki oleh setiap individu. HAM pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. Melalui kesadaran universal, lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. Sederetan upaya manusia dalam menerjemahkan fungsi sosial manusia berimplikasi pada hadirnya kesadaran jamak bahwa manusia adalah bagian dari kehidupan manusia lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian HAM. Di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam bermasyarakat. Hak yang melekat pada diri manusia memiliki sifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat ataupun negara. HAM merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan tentu saja melekat pada diri seseorang secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar bagi seluruh umat manusia. HAM termasuk ke dalam sebuah istilah yang terdapat dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan sebuah hak, di mana hal ini tentu saja dimiliki oleh manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari droits de l'homme Prancis, human rights Inggris, dan hukuk al-insan Arab. Hak asasi dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan
digunakan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan maupun pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara, yang artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang hakikat terlindungi dari kewenangan suatu kekuasaan. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hak dan martabat. Oleh karena itu, sifatnya yang dasar serta pokok ini, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Selanjutnya, pengertian HAM menurut para ahli. Pertama, Profesor Kunchoro Porbipranoto. Hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Kedua, Profesor Mahfudz MD. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrat. 3. Jack Donnelly. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, semata-mata dikarenakan dia sebagai seorang manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena yang diberikan kepadanya oleh masyarakat atau mengacu pada adanya martabat sebagai seseorang manusia, dan hak tersebut merupakan suatu pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 4. Profesor H.R. Tillard. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap insan, dan tanpa memiliki hak-hak ini, maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Titik tersebut diperoleh sejak lahir ke dunia. 5. Profesor Muladi S.H. Hak asasi manusia merupakan segala hak pokok atau hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia di dalam kehidupannya. 6. Profesor Umar Seno Haji S.H. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu. 7. John Locke. Hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci. 8. Profesor Miriam Budiarji. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak dia lahir ke dunia, dan juga menurutnya hak tersebut bersifat universal atau menyeluruh dikarenakan dimiliki tidak adanya perbedaan ras, kelamin, agama, suku, budaya, dan lain-lain. 9. Franz Magnus Suseno. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 10. Sontadjo Wijosobroto. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. 11. Adnan Buyung Nasution. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa sejak dari kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 12. Mashhud Abadrin. Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri dan didukung oleh teori pri-kemanusiaan pada manusia. Baiklah, selanjutnya ada pengertian HAM menurut undang-undang. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mana hal ini merupakan anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 3. Menurut Pancasila, hak asasi manusia dalam nilai dasar. Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila, atau jelasnya didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. 1. Tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Dari pengertian HAM baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun menurut undang-undang, HAM dapat diuraikan dengan prinsip-prinsip utama HAM yang diakui secara internasional, yaitu pertama, inherent, 2, universal, 3, tidak diingkari, 4, tidak dapat dibagi, dan 5, saling tergantung. Selanjutnya, karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yang dimana hal tersebut antara lain. Selanjutnya adalah kandungan nilai hak asasi manusia. Dan adanya prinsip-prinsip utama HAM yang terbagi menjadi beberapa bagian antara lain. Selanjutnya dan yang terakhir merupakan jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran terbagi menjadi 2, yaitu HAM pelanggaran ringan dan HAM yang pelanggarannya berat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.